Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Walaupun secara kami tidak beribadah secara langsung, tapi kami bisa beribadah secara online. Kami tetap bersyukur Tuhan. Kasih karunia-Mu tetap sama dan sama dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku
rema dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, jemaat-Mu GPG Shalom Nopo Jajar. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan sukacita, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebab tidak ada pengharapan kita di luar firman Tuhan. Firman Tuhan itulah satu-satunya pengharapan untuk kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak belajar, kalau kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan, itu masalah dalam kehidupan kita. Apalagi seperti akhir-akhir ini banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama. Menghadapi ekonomi yang terpuruk, menghadapi wabah penyakit yang tidak dapat diselesaikan, tidak dapat diatasi oleh sebab pengetahuan tidak mencapai apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan, sebab di dalam firman Tuhan itu pertolongan Tuhan. Itu nyata sekali. Perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan melihat kenyataan dari pertolongan Tuhan yang sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu ketika bangsa Israel mengalami penderitaan yang sangat luar biasa oleh sebab dijajah, oleh sebab ditawan, tetapi disitulah Tuhan dimuliakan. Tapi baiklah kita belajar supaya kita menemukan bagaimana kehidupan kita pada akhir ini untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, untuk dapat bersikap dalam menghadapi berbagai masalah. Kita membaca kisah yang sangat lama, tetapi itu membuktikan Tuhan itu perhatian terhadap umatnya, yaitu di dalam Raja-Raja pasal 5. Di sana diceritakan tentang Naaman disembuhkan. Nah, siapa Naaman itu dan siapa yang menyembuhkan? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu masih peduli terhadap umatnya, terhadap siapapun yang membutuhkan pertolongan. Kita membaca beberapa ayat karena kita bisa membaca sendiri-sendiri, tapi kita membaca ayat-ayat yang kita butuhkan untuk belajar. Kita membaca ayat 1 mulai, seharusnya kita membaca sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini sampai pasal ayat 3, pasal 5 sampai ayat 3 sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu perhatian, Tuhan itu peduli kepada siapa? Kepada
Israel, kepada orang Aram. Dikatakan bahwa Naaman, panglima Raja Aram, itu sakit kusta. Dan bangsa Israel sebenarnya adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Karena di sana ada seorang nabi. Ya, seorang nabi. Dikatakan di sini ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Sebuah bangsa, ya, bangsa yang besar yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel, ada nabi. Nabi ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Dan nabi itu memperhatikan sekali apa yang dibutuhkan umat Tuhan. Sampai dikatakan di sini oleh seorang gadis yang mengatakan, jikalau sekiranya tuanku menghadap nabi itu di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan. Jadi ada harapan karena ada nabi. Tetapi zaman sekarang ini kita berada di zaman yang modern, yang sudah maju. Seringkali kita tidak memperhatikan apa nubuat-nubuat dari seorang nabi. Apa ajaran-ajaran dari seorang nabi. Seperti bangsa ini. Bangsa ini kalau kita pelajari selanjutnya, raja yang memiliki nabi di negerinya itu tidak sadar, tidak menyadari bahwa di dalamnya ada pertolongan yang luar biasa. Mari kita baca ayat 4 dan selanjutnya supaya kita lebih menyelami firman-Nya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ini adalah suatu dialog melalui surat antara Raja Israel dan raja yang ada di Aram. Apa yang terjadi? Israel memiliki nabi yang luar biasa. Tetapi raja yang menguasai seluruh negeri itu tidak menyadari. Ketika Raja Israel menerima surat Raja Aram untuk meminta pertolongan kesembuhan Naaman, Perdana Menterinya, kira-kira zaman sekarang, yang sakit kusta, raja ini ketakutan, raja ini gemetar, merobek jubahnya. Kalau kita baca selanjutnya, ini menyedihkan sekali. Ada pertolongan, ada pengharapan, tetapi ketika menghadapi satu masalah, raja ini ketakutan. Dan dia mengatakan apa? Nah ini, ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya menyembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, ternyata Raja Israel ini memiliki prasangka buruk terhadap Raja Aram.
Dia merasa dipojokkan karena tidak memiliki pengetahuan bahwa dirinya memiliki nabi yang besar. Dia merasa dipojokkan. Jangan-jangan Raja Aram ini akan mencari gara-gara. Kalau aku tidak bisa menolong, nanti akan menyerang aku, akan memperdaya aku. Ini kenyataan yang pernah terjadi. Dan kalau ini firman nubuatan, pasti berulang-ulang terus terjadi. Ketakutan demi ketakutan karena tidak mengerti bahwa di dalam kehidupannya itu ada pertolongan. Ada nabi besar, ada nubuatan, ada pengajaran. Ini orang Kristen yang tidak menyadari bahwa Kristus itu sudah menebus dosa, sudah menyelamatkan, sudah menjamin kehidupan kita dengan Roh-Nya yang kudus memimpin kehidupan kita melalui pengajaran rasul-rasul, pengajaran dari nabi-nabi yang masa lalu. Ini perlu kita koreksi di dalam diri kita, sebab kalau tidak, ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran, terhanyut oleh isu-isu di luar. Jangan sampai kita terjadi seperti ini, karena kita menurut Efesus pasal 2 dikatakan bahwa kita ini berdiri di atas pengajaran rasul, pengajaran nabi-nabi. Maka di sana ada perlindungan yang kuat. Terhadap apa? Terhadap segala sesuatu yang menimpa dunia ini. Tetapi untuk mencapai itu semua kita perlu belajar. Hari ini pun saya belajar apa yang harus saya lakukan dengan berbagai masalah yang ada di luar sana. Karena apa yang terjadi di dunia ini itu berdampak besar terhadap gereja Tuhan. Coba kita renungkan. Kita sudah tidak berhimpun lagi bersama-sama memuji Tuhan. Ya, tetapi kita ada di dalam rumah. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Karena pengajaran rasul, pengajaran nabi itu ada. Dan itu merupakan nubuat. Ya, nubuat yang digenapkan ya, pada akhir zaman. Dan sekarang ini adalah akhir zaman. Nah, coba kita akan lanjutkan dan kita akan menemukan sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita membaca selanjutnya ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini pengharapan orang yang tidak mengenal nubuat. Dia berpengharapan berdasarkan pengalaman hidupnya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak diajarkan untuk mengabaikan segala pengalaman masa lalu. Tidak. Pengalaman masa lalu bisa jadi satu pelajaran penting dalam hidup kita. Tetapi pengalaman masa lalu, apapun yang kita alami, mungkin itu yang baik. Jangan sampai pengalaman itu menjadi satu pengharapan kita. Jangan sampai. Dikatakan di sini, pergilah Naaman dengan gusar. Dengan gusar.
sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Nah, Elisa diminta datang keluar oleh Naaman. Sebenarnya ini sesuatu yang wajar. Karena Naaman itu pejabat besar, pejabat tinggi, panglima besar. Berharap orang lain memperhatikan, orang lain menolong. Itu wajar. Tapi untuk mengenal kebenaran firman nubuatan, firman yang dikatakan nabi untuk masa kini, itu tidak dapat dibenarkan. Semua manusia harus taat, melakukan apa yang dikehendaki oleh firman itu. Ini perkataan Nabi. Perkataan Nabi. Suruh mereka mandi 7 kali. Perkataan Nabi. Tidak harus dilakukan untuk mencapai suatu pengharapan yang dirindukan. Naaman mengharapkan kesembuhan. Karena apa artinya dia menjadi pejabat tinggi tetapi kusta? Kusta harus diisolir. Kusta harus diisolasi. Disuruh pergi dari kerumunan orang yang sehat. Orang yang sehat, orang yang tidak berpenyakit. Ini masa sekarang berlaku seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang kedua kita perhatikan ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dengan menjadi tahir? Nah, ini pengalaman di negerinya. Sungainya lebih indah, lebih bagus, lebih jernih. Kalau dibanding sungai yang ada di sini, yang disuruh mandi 7 kali di sungai ini, wah jauh. Jauh sekali dengan sungai di Abana dan di Parpar. Di Parpar, bukan Papar, Parpar, sungai di Damsik. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang baik, hal-hal yang dinilai kelihatannya mendatangkan satu pertolongan di luar perintah, perkataan, di luar nubuat, maka itu tidak memenuhi apa yang diharapkan, apa yang kita harapkan. Untuk mendatangkan pertolongan, untuk mendatangkan perlindungan, untuk mendatangkan keselamatan, tidak akan. Hanya oleh perkataan Nabi atau firman nubuat untuk zaman sekarang ini. Nah, ini luar biasa. Kehidupan kita ada firman Tuhan, Alkitab yang benar. Ini sumber pengharapan kita. Karena di dalamnya ada pengajaran, ada nubuatan. Apa yang akan terjadi, bagaimana nanti manusia, ada tertulis semua di sini. Ada pengharapan di dalam kasih Kristus yang sudah menyelamatkan. Mengapa kita harus ragu? Kita harus takut? Jangan. Bapak Ibu sekalian, inilah gunanya kita mempelajari firman Tuhan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang sejati yang melepaskan kita dari segala keraguan, dari segala kekhawatiran dan sebagainya. Dunia hari-hari ini dilanda kegelapan yang pekat sekali.
sangat pekat sekali. Mengapa sangat pekat? Karena banyak pertanyaan yang timbul yang tidak pernah dapat terjawab. Nah, ini karena pekatnya kegelapan masa kini. Pertanyaan apa ini? Pertanyaan yang berkait dengan politik, pertanyaan yang terkait dengan ekonomi, pertanyaan yang terkait dengan kesehatan, pertanyaan yang terkait dengan nasib. Ini menjadi pertanyaan yang tidak terjawabkan di dunia sekarang ini. Ini menunjuk kegelapan. Tetapi mari kita membaca di dalam surat Petrus. Apa yang dinasihatkan oleh Petrus, Rasul Kristus. Di dalam Petrus 2 Petrus 1, sana dikatakan, ayat 16, kita mulai membaca ayat 16 sampai 21, sebab ini sangat penting untuk kita pahami. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kepada Kristus Yesus aku berkenan, kata Allah Bapa. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sudah dibuktikan oleh Petrus, Rasul Kristus, bahwa dia sudah melihat kemuliaan dari nubuat nabi-nabi, kemuliaan dari kegenapan janji Allah di dalam Kristus, di dalam Yesus, yang terang, yang dikasihi oleh Bapa. Ini ada digenapkan. Sehingga perhatikan itu seperti memperhatikan pelita. Mengapa Rasul Petrus mengatakan memperhatikan pelita? Karena kegelapan. Karena kegelapan hari-hari ini kita perlu pelita. Apa itu pelita? Pelita itu terang. Pelita itu terang yang dibutuhkan. Sekecil apapun terang itu sangat berharga di dalam kegelapan. Itulah nubuat. Firman nubuat para nabi yang dahulu, yang sekarang oleh rasul-rasul Kristus, oleh penyataan Roh Kudus pada hamba-hambanya menjadi satu terang. Terang yang memimpin kita sampai pada sampai pada terang, sampai kegelapan lenyap. Ya. Sampai bintang timur itu tiba bercahaya. Nah, inilah tujuan kita. Pengharapan kita bintang timur itu tiba. Datang. Itu kedatangan Kristus.
Bapak Ibu sekalian, coba kita kembali kepada Naaman. Apa yang dikatakan Naaman? Tadi selanjutnya dikatakan di sini ayat 12, setelah dia mengatakan Abana dan Par sungai-sungai Damsik lebih baik, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hatinya. Nah, ini panas hati karena mendengarkan perkataan Nabi. Perkataan Nabi yang besar, tapi membuat Naaman panas hati. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertolongan belum tercapai. Dia panas hati. Habis gusar hatinya, sekarang panas hati. Tetapi kita perhatikan apa yang membuat Naaman itu bisa tertolong. Nanti kita juga perhatikan apa yang menyebabkan kehidupan gereja Tuhan, kehidupan bangsa itu tertolong oleh Tuhan. Kehidupan kita tertolong oleh Tuhan. Apa yang menjadikan hal itu terwujud? Pertolongan itu terwujud. Dikatakan di sini ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ini perkataan yang sangat sederhana. Mandilah 7 kali di sungai, kamu akan tahir. Sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Tapi Naaman membandingkan hal-hal yang tidak sederhana. Ini peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita, bagi umat Tuhan. Apa itu? Kesederhanaan telah ditinggalkan. Kita jangan meninggalkan kesederhanaan. Firman Tuhan sangat sederhana. Tuhan bekerja sangat sederhana dengan firman dan perkataannya. Dengan bisikan yang lembut dalam hati nurani kita. Sangat sederhana. Tetapi perhatikan. Kesederhanaan ini sudah menjadi pertolongan yang luar biasa. Ini bukan berarti Bapak Ibu dilarang untuk memakai pakaian yang mewah, makan makanan yang mewah, membangun rumah yang mewah. Bukan. Itu boleh. Kekayaan yang luar biasa boleh. Tetapi satu peringatan yang penting. Kesederhanaan jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai diabaikan. Kesederhanaan dari perkataan, kesederhanaan dari perilaku, kesederhanaan dari berpakaian, kesederhanaan dari penampilan. Jangan diabaikan. Karena kalau kita kembali pada masa lalu, siapa yang mendengar kata-kata para nabi? Contoh, seorang nabi yang besar, nabi terakhir, Yohanes Pembaptis. Siapa yang mau dengar? Kalau bukan karunia Tuhan bekerja di dalam hati nuraninya, Yohanes Pembaptis tidak akan didengar suaranya. Karena penampilannya, karena kesederhanaannya. Tempat tinggalnya sederhana, pakaiannya sederhana, bulu onta, makanannya sederhana, hanya belalang dan madu, sangat-sangat sederhana. Dibanding zaman sekarang, sudah canggih. Semua memakai HP, komunikasi sudah sangat-sangat gampang. Ya, komunikasi gampang, kemudian transportasi gampang, segala sesuatu gampang, beli apapun gampang dicapai. Tetapi kalau kesederhanaan itu sudah lenyap dari kehidupan itu, ini menyedihkan, sangat menyedihkan.
Karena apapun yang dianggap menjadi satu alat yang menolong, menjadi satu alat yang menjadikan gusar, menjadikan sedih. Kita sudah hidup maju, zaman yang modern. Dan banyak orang meninggalkan kesederhanaan. Contoh suatu kejadian yang mengabaikan kesederhanaan pada akhir-akhir ini yang kita temui. Sekarang ada wabah virus corona, pakai masker ya. Banyak yang mengabaikan. Sebenarnya sangat sederhana. Pakai masker. Masker beli di pinggir jalan ada. Tapi banyak yang mengabaikan. Ini mengabaikan kata-kata yang sangat sederhana. Sangat sederhana diabaikan. Jangan bergerombol. Sangat sederhana sekali. Nasihat-nasihat sederhana. Akhirnya bergerombol. Ini kita perhatikan. Kalau itu firman Tuhan yang berkata sangat sederhana dan mudah dipahami dan mudah dijalankan, jangan dianggap kesederhanaan yang ada, yang ditampilkan, yang diberikan kepada kita itu tidak mengandung satu pertolongan. Jangan. Kita belajar dari seorang perwira yang menolong anak hambanya yang sakit. Bagaimana dia? Dia hanya mengatakan, Tuhan katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Sepatah kata, sangat sederhana, sepatah kata. Ini firman. Jadi ini satu kesadaran yang harus muncul dalam kehidupan kita untuk menghargai kesederhanaan. Di dalam Titus pasal 2, di sana ada nasihat untuk menghargai kesederhanaan itu. Titus pasal 2. Demikian firman Tuhan, Titus pasal 2 ayat 1 mulai. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu tidak lain adalah ajaran dari nubuat nabi dan para rasul. Dan Kristus itu batu penjurunya. Itu ajaran yang sehat. Dikatakan demikian, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini kesederhanaan yang diajarkan Rasul Paulus kepada Titus. Kesederhanaan. Kemudian dengan kesederhanaan itu menjadi terhormat, bijaksana, dan sehat dalam iman. Nah, ternyata kesederhanaan ini kaitannya besar dan luas. Karena kaitannya dengan sehat dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sehat dalam iman, tapi kita mengabaikan kesederhanaan, ternyata tidak 100% itu iman itu benar. Tidak 100% benar. Karena meninggalkan kesederhanaan. Ya kadang-kadang sederhana itu diremehkan orang. Diremehkan orang. Orang yang sederhana diremehkan.
oleh orang yang sudah maju pemikirannya, maju ekonominya, ya, pakaiannya maju, ya, pekerjaannya terhormat, yang kecil disederhanakan. Tapi perhatikan, jangan sampai menyederhanakan apa yang diperbuat Tuhan terhadap kita. Itu luar biasa yang diperbuat Tuhan. Kasihnya dinyatakan luar biasa kepada kita. Jangan dianggap sepele. Jangan dianggap sepele, itu luar biasa. Tapi kita harus hidup sangat-sangat menghargai dengan kesederhanaan. Nah, kita belajar firman Tuhan ini untuk apa sih? Untuk menemukan satu kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati ini kebenaran yang utuh. Kebenaran yang sejati yang bersumber dari Kristus. Yang dinubuatkan oleh para nabi. Yang diajarkan oleh rasul-rasul Kristus. Yang saat ini kita pelajari. Dimanapun kita berada, kita belajar. Kita membaca lagi beberapa ayat. Roma pasal 12. Apa dikatakan di sana Roma pasal 12? Roma pasal 12 ayat 16. Mulai. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Nah, jangan memikirkan perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ini pukulan bagi orang pandai, teguran, koreksi bagi orang pandai. Pandai di dunia ini maksudnya. Tapi untuk mengenal firman Allah, itu kepandaian itu harus kita junjung, kita lakukan dengan satu kesederhanaan. Dikatakan di sini, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Naaman, contoh. Ketika dia memikirkan perkara-perkara yang tinggi, firman Allah yang disampaikan oleh Nabi mengenai pertolongan kesembuhan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Karena pikirannya tinggi, pengharapannya terlalu tinggi. Dalam proses. Maksudnya dalam proses. Ya, kita sekarang ini hidup dalam proses penyucian. Ini yang menjadi pergumulan kita sehari-hari. Proses untuk berbuat kasih terhadap sesama dan kepada Tuhan. Proses, terus berproses dan berproses terus. Nah, ini yang perlu kita renungkan di sini. Karena kalau kita melakukan kehidupan kita sehari-hari dalam proses untuk melakukan kebenaran firman Allah, kita berpikir yang tinggi-tinggi, nah, ini menjadi beban yang sangat berat. Coba kita berpikir yang sangat sederhana. Segala sesuatu menjadi mudah, segala sesuatu menjadi lancar. Ini kalau kita sederhana berpikir. Bapak Ibu sekalian, ada nasihat. Kalau kamu terkena percobaan, ya, kena percobaan, janganlah sedih, janganlah gelisah hatimu. Karena pekerjaan itu mengerjakan berkelimpahan kasih karunia Tuhan. Percobaan yang kita alami. Tetapi percobaan yang dimaksud di sini percobaan yang seperti apa?
Kalau percobaan itu kita hadapi dengan pengharapan memikirkan perkara yang tinggi, padahal kita dalam pergumulan, itu menjadi berat sekali. Menjadi berat. Kalau kita berpikir sederhana, yang wajar, tidak berkelebihan, maka segala sesuatu akan terjadi dan akan kita hadapi dengan ringan dan mudah. Kata Yesus, jikalau kamu mengikut aku, pikulah aku. Karena aku lemah lembut. Nah, dikatakan demikian. Itu kesederhanaan. Sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Ayat terakhir sebagai kunci pertemuan kita pada pagi hari ini dalam ibadah online dikatakan dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 18 ya. Dikatakan demikian. Karena oleh Dia kita kedua pihak satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kedua belah pihak orang yang menerima janji Tuhan, yaitu bangsa yang dikasihi, bangsa Israel, dan kehidupan kita, bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa kafir. Kedua belah pihak. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ada dikatakan di sini, di atas dasar para rasul dan para nabi. Apa itu? Itu adalah nubuat nabi dan pengajaran rasul-rasul. Dan dasar kita dibangun, kita berdiri itu atas batu penjuru, yaitu Kristus. Ini luar biasa. Di dalam kehidupan rumah tangga orang percaya, gereja Tuhan, ada pengajaran nabi-nabi, nubuat nabi, ada pengajaran rasul, ada kekuatan firman, yaitu Kristus, batu penjuru. Luar biasa, ini satu pertolongan yang luar biasa dalam hidup kita, yang sangat menaungi kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita setelah kita mendengarkan ini menjadi satu pelajaran yang memberikan pengharapan dimanapun kita berada. Dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, apapun yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan. Sebab di dalam kita ada pengajaran, ada nubuat, ada kasih Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita, yang membimbing perjalanan hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang maha besar, maha mulia di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh sebab Engkau menjamin kehidupan kami. Dengan firman, dengan roh-Mu yang kudus, yang memimpin perjalanan hidup kami. Dan merupakan kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis pudar. Engkau sampai hari ini tetap setia. Bapa, gereja-Mu Tuhan berkati. Gereja-Mu Tuhan lindungi
dari berbagai masalah yang menimpa dunia ini. Firman Tuhan menyertai jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun berada. Kiranya berkat kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Putranya memenuhi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, dan Roh-Nya yang kudus membimbing perjalanan hidup orang-orang yang mengasihinya. Hari ini, esok, dan selanjutnya, sampai pada kekekalan, kuasa Allah tetap menaungi. Saudara-saudara sekalian, kemuliaan hanya bagi Dia selamanya. Berkat Tuhan dilimpahkan kepada saudara sekalian hari ini dan sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati semuanya. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.